Ya. Nah, jadi ayat ini turun karena orang-orang musyrikin bicara sama Nabi SAW. Untuk Nabi itu bercerita tentang seperti apa Tuhannya Nabi. Muhammad, kita kan Tuhannya udah ada itu, banyak lagi Tuhan kita. Kamu apa-apaan bawa Tuhan satu. Coba dong. Yang banyak aja masalah nggak selesai. Itu kan begitu. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kamu ini gimana sih Muhammad? Ini patung-patung banyak, Tuhan itu banyak. Ada Tuhan angin, ada Tuhan matahari, ada Tuhan pepohonan, yang ngatur itu semua maksudnya. Itu menterinya banyak aja, itu nggak beres urusan umat itu. Orang masih pada bertikai, ini orang miskin, orang kufur. Ini kamu agendakan jadi satu aja. Itu aneh kamu. Gitu. Karena orang dulu tuh begitu. Anggap Tuhan itu apa? Banyak. Nah ini dalam riwayat yang lain nanyanya, Tuhan kamu tuh dari emas apa dari perak sih? Atau dari besi? Atau dari kayu? Ada lagi yang mengatakan bukan orang musyrik tapi pendeta-pendeta Yahudi jadi delegasi datang ke Nabi SAW untuk tanya. Dia makan apa enggak? Minum apa enggak? Kalau dia meninggal siapa yang jadi ahli warisnya? Begitu-begitu. Nah saya baru paham begini-begini nih kemarin itu. Saya ngaji di SPI itu. Masya Allah, ternyata konsep ketuhanan yang jelas itu cuma ada pada Islam. Semua agama selain Islam, konsep ketuhanan itu ngaco, ngawur. Orang dengarnya tuh bingung gitu. Yesus meninggal, mati, nebus dosa. Nebus apa? Pertanyaan kan lah, Tuhan nebus dosa ke siapa gitu. Ternyata itu katanya apa? Saya dengar dari Ustadz Akmal kemarin yang ngajarin saya. Kenapa Allah utus? Kenapa Allah, Tuhan Bapa, ngutus anaknya turun ke dunia? Maksudnya Nabi Isa itu, Yesus itu. Karena Tuhan Allah tuh nyesel nyiptain manusia. Gitu. Yang dimulia-muliain di sana, di langit sana, di dunia itu pada buat kekacauan semua. Nah maka untuk menebus penyesalan itu, maka diutuslah anaknya ya, untuk menebus dosa-dosa umatnya yang lain. Agar dengan sakitnya anaknya ini, itu akan menghapuskan dosa apa? Seluruh umat yang lain. Sebagai bentuk menjawab penyesalan atas kesalahan penciptaan. Ya. Itu kan ruwet itu, mikir gitu ruwet itu. Kalau mikir ya, kalau nggak mikir ya udah iya aja. Sehingga kata beliau tuh banyak di film barat itu kalau udah cerita tentang keagamaan, you have to believe, you have to believe, you have to believe. Kamu harus percaya. Gimana? Udah kamu harus percaya. Itu namanya doktrin. Namanya apa? Islam tuh nggak pernah begitu. Islam tuh nyampein ajaran, lalu ada argumentasi. Maka kamu tuh bersyukur itu. Yunani begitu dengan dewa-dewanya, Hindu begitu, Kristen semuanya. Konsep Tuhan itu ngaco. Lah kalau Tuhannya ngaco, kira-kira yang nyembah kan tambah ngaco itu. Nggak usah Tuhan lah. Kita kalau jadi guru nggak bener, itu kan murid ngaco. Itu cuman lembaga itu. Gimana itu? Kalau dunia itu Tuhannya ngaco, Tuhannya nggak bener. Nah maka kata Ustadz Akmal itu di antara hari ini Barat itu bengis dengan musuh-musuhnya, benar nggak? Bengis kan Barat tuh dengan musuh-musuhnya. Lihat ketika mereka menjajah itu, bengis kan? Sekarang tuh Israel itu kan bagian dari Barat itu, bengis itu. Kenapa? Karena Tuhannya juga bengis. Nah itu dewa-dewa Yunani itu juga bengis itu. Pertama namanya apa ya? Uranos ya.
dewa pertamanya yang diangkat jadi Tuhan itu, ini sebenarnya manusia yang dianggap hebat gitu. Uranos ya kalau nggak salah. Uranos, Kronos ya. Kronos apa Uranos? Lupa saya. Yang penting bukan Jongos ya. Atau Thanos. Uranos ya. Kronos dulu. Dewa pertamanya Kronos. Nah, Kronos ini kakeknya si Zeus, kakeknya Zeus. Nah, Kronos ini karena dia menjadi orang paling kuat, orang paling perkasa di masa itu. Nah, dia nggak pengen pangkat dia sebagai dewa terkuat itu nanti diakuisisi sama pihak lain. Nah, karena dia ini orang hebat, maka dia melihat pasti kehebatan seni turun ke anak saya. Maka yang dilihat itu anak-anak itu yang laki-laki itu dibunuhin semua sama dia. Ya. Bukan dibunuh ya, anaknya itu udah keluar terus dimasukin lagi, itu tuh gimana? Ya, anak keluar terus dimasukin lagi, jadi kejam itu. Dan itu penuh politik, penuh intrik, nggak mau kalah, segala cara dihalalkan begitu-begitu. Akhirnya nih istrinya si Kronos ini nggak mau semua anaknya meninggal dunia, maka ada satu anaknya itu, ya, yang pas lahir itu ditaruh di gua. Nah ini nanti muncullah Uranos, kalau saya nggak salah orang. Ini Uranos ini nanti yang ngebunuh siapa? Si Kronos. Karena tahu kelakuannya begitu, kelakuan ayahnya begitu, nanti dia yang ngebunuh. Nah nanti Uranos jadi tinggi, jadi hebat, sampai dinobatkan sebagai dewa. Nah dia juga paranoid lagi. Wah, nanti kalau saya tidak amankan posisi saya, maka nanti suatu saat anak-anak saya akan menggulingkan saya. Makanya dia mikir gitu juga. Kalau tadi dimasukin doang, kali ini si Uranos ini setiap istrinya punya anak itu dimakan sama dia. Apa? Dimakan. Kan kejam itu. Akhirnya singkat cerita, salah satu istrinya juga menyelamatkan anaknya, namanya nanti Zeus. Namanya apa? Zeus. Itu dewa Zeus. Nah, nanti Zeus ini nanti yang membunuh lagi ayahnya. Jadi begitu ceritanya. Nah ini dianggap Tuhan, dianggap apa? Ini kan repot itu. Tuhannya aja keji gitu, Tuhannya aja apa? Kejam gitu. Ya gimana pengikutnya? Akhirnya tanpa disadari keyakinan yang ada pada orang Barat itulah yang mempengaruhi orang Barat punya sikap seperti itu. Saya baru ngeh gitu. Itu kaitannya tauhid tuh sampai begitu gitu. Kaitannya tauhid tuh sampai sebegitu. Maka sekolah SP itu bagus banget bagi saya. Dan dalam dia, punya pemikiran Islamnya dalam. Nama gerakannya itu INSIS. Apa? INSIS. Nah, lupa saya kepanjangin, pokoknya untuk dunia pemikiran Islam. Nanti kamu coba lihat-lihat itu. Itu pendirinya itu di Malaysia. Profesor Nakib Alatas. Udah tua tuh, udah 70 lebih. Pemikir kelas berat. Kalau di Indonesia ini ada Dr. Adian Husaini, ada siapa lagi? Dr. Zarkashi, cucunya Imam Zarkashi yang guru Gontor yang kita baca buku. Ini Ustadz Akmal ini guru saya, alumni ITB. Bahasa Arabnya itu nggak ini gitu, tapi pemikirannya tuh. Saya baru ngeh gitu bahwa banyak banget pemikiran kita yang udah. Nah, jadi beliau ngebahas tentang tauhid sampai sebegitunya. Jadi kalau kita ini punya Tuhan nggak jelas, kita ini juga nggak jelas gitu. Belum lagi nanti cerita tentang kitabnya. Wah itu nggak jelas itu. Tuhan haus dan ketika Yesus haus lalu meminta air. Tuhan haus gimana coba? Ketika Daud naik birahinya kan repot itu. Ini kan di Bible begitu itu bentuknya. Kata Ustadz Akmal tuh kalau kamu udah kuat ngaji tauhidnya, kamu udah belajar Islam dalam, udah baca aja kitab yang agama lain, baca aja ketuhanan agama lain, gak akan pindah agama karena jadi lucu gitu. Nah itu bikin kita makin yakin. Nah saya diajarin begitu. Ya juga ya. Kapan-kapan saya beli Bible lah. Biar tahu kalau agama lain tuh nggak bener gitu.
Nah, yang saya tahu itu di India itu Tuhan tuh setiap yang aneh itu. Ada pohon nggak bisa tebang Tuhan itu, ada motor kecelakaan gitu. Pindahin ke kantor polisi, besoknya balik lagi, balik lagi, wah ini Tuhan nih buat monumen Tuhan motor, kan ngaco itu. Nggak ada Tuhan tikus, ada Tuhan sapi. Karena sapi dituhankan, maka kalau sapi tidur di jalan nggak boleh diganggu. Waktu saya India begitu, macet panjang, kirain saya ada apa? Tuhan lagi tidur di jalan. Nggak boleh suul adab sama Tuhan. Tuhan dibiarin ya. Lu jadi lucu itu. Nah, terus kita tabaruk apa? Terus akhirnya orang Hindu tuh tabaruk. Tabaruk pakai apa? Pakai tai sapi. Kamu pernah lihat nggak? Orang India masuk ke kubangan tai sapi. Itu tabaruk itu. Sebagian ada yang minum kencing sapi karena kencing Tuhan. Gimana itu? Ya, kita tuh perlu bersyukur gitu. Paham ya? Nah kalau kita paham begitu tuh, jadi baca Al-Ikhlas tuh jadi tahu gitu. Kenapa Allah sebut Qul huwallahu ahad. Dan konsep Tuhan paling benar itu Tuhan tuh mesti satu. Kebayang nggak kamu Tuhan dua? Yang satu mau ngampunin, yang satu mau nyiksa. Ini bagian saya nyiksa. Enggak, saya mau ampunin. Ujungnya Tuhannya berantem. Gara-gara perebutkan satu makhluk, kan jadi lucu. Paham kan? Atau Tuhan 360 tuh. Bentar lu, Tuhan lagi konferensi gitu. Tuhan lagi berdebat, nggak bisa. Makanya kalau kita paham begitu sejarah agama-agama lain, begitu kondisi agama lain, kita baca Al-Ikhlas itu kita jadi ngerti. Oh, kenapa Tuhan tuh harus satu? Kalau enggak nanti kontradiksi itu. Ini nggak usah dunia alam semesta. Lembaga ada dua orang hebatnya nggak bisa, pasti berantem. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Begitu logikanya. Nggak bisa. Satu pengen matahari terbit jam sekian, satu enggak. Jangan tuh kesian orang masih pada tidur, ntar dulu aja. Nggak bisa. Maka keteraturan segalanya ini namanya, ini adalah tanda bahwa penciptanya itu satu. Karena kalau nggak satu pasti nggak teratur. Bener nggak? Nggak teratur. Kepala sekolah berapa? Satu. Presiden? Dia itu ngikutin konsep tauhid sebetulnya. Jadi kalau orang tuh nggak percaya Allah itu logikanya nggak nyambung. Karena lucu banget, wah itu kalau kamu dengar kajiannya guru saya tuh, wah kacau banget ya agama lain. Terus saya baru ngerti gitu. Itu kenapa saya ngaji terus tuh, pengen gitu, yang gitu-gitu dimasukin ke kamu, bahwa banyak cara loh memahamkan dan menanamkan tauhid yang benar. Termasuk nanti konsep kitab. Tadi kan konsep kenabian tuh. Nabi naik birahinya, Nabi. Nggak cocok, masa Nabi diceritain begitu? Nabi Lut ya, kalau nggak salah itu diceritakan di Bible itu menikahi anak perempuannya sendiri, kan ngaco itu. Dan itu biasa aja di Bible kayak begitu. Nah itu termasuk tadi konsep apa itu? Konsep penyusunan kitab di dalam agama. Nggak ada yang seperti Quran. Sehingga Musailama al-Kadzab itu kan, Musailama al-Kadzab kan bilang dia bikin ayat namanya, bikin surat namanya surat Al-Fil, tapi isinya cerita gajah. Ustaz saya kan orang Bogor tapi Betawi banget dia. Saya makanya seneng banget. Lah, kalau lu mau ceritain gajah, lu nggak usah pakai kitab suci. Lu pergi aja ke kebun binatang. Tulisan lu nggak penting banget. Malfil, anfuhu tawil. Kan gitu-begitu tuh. Apa itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang, gini. Begitu, lu nggak usah bikin kitab suci. Terlalu kreatif lu. Lu pergi aja ke kebun binatang, itu udah kelihatan. Tapi apakah Al-Fil di agama kita bercerita tentang gajah? Ini bicara tentang sejarah orang yang pongkah, merasa sombong dengan kehebatannya, yang hari itu ditandai dengan binatang yang sangat kuat, gajah, itu pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada gunanya gitu bahas gajah gitu,
surat An-Nahl gitu kan. Allah sorot, Allah highlight sesuatu yang kita jarang-jarang ngeh tentang apa? Tentang lebah gitu. Bukan cerita lebahnya. Nggak penting banget itu. Jadi Allah itu satu, itulah tauhid. Itulah akhirnya kita punya alam semesta ini teratur. Itulah akhirnya kita melihat semuanya indah. Semuanya nggak ada yang tabrakan. Benar nggak? Ya, suatu saat ini kan makanya kiamat kenapa? Karena waktu itu nanti saling bertabrakan. Nah itu Allah jagain tuh. Nah, kalau penciptanya bukan satu, maka akan banyak kekacauan di alam semesta. Begitu juga Al-Quran itu yang nyiptain Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Lupa. 76 Bang. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan dari pencipta alam semesta, dari Allah, itu pasti di dalamnya tuh banyak terjadi kontradiksi, kekacauan. Tandanya itu adalah Tuhan kita satu, dan bersyukurlah kita punya Tuhan satu. Nah, Tuhan kita ini maha sempurna. Kenapa kita jadi pemaaf? Karena Tuhan kita Al-Ghafur, Al-Afu. Kenapa kita jadi penyayang? Karena Tuhan kita maha penyayang. Gampang kan Allah motivasi Sayyidina Abu Bakar untuk memaafkan Sayyidina Mistah, keponakannya yang menjadi provokator ulung tersebarnya berita Sayyidah Aisyah melakukan tindakan yang tidak senonoh. Marah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Pokoknya saya nggak mau, udah saya berlepas diri, terserah Mistah mau hidup di mana. Kalau selama ini, maka Allah nawarin, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu wal ya'fu wal yasfu. Maafinlah, udah lupainlah kesalahannya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Motivasi dari mana? Dari Tuhan. Pengen nggak Allah Tuhan maafin kamu, ngampunin kamu? Ya udah maafin dulu. Nah kalau Tuhan kejam kayak tadi, maafin ya, kamu aja nggak maafin, kamu aja dendam. Jadi kita baru enggak gitu. Ternyata tauhid itu kaitannya sampai ke sana. Karena Allah kita ini maha sempurna, maha hebat, maha segalanya, itu jadi inspirasi kita. Maka Nabi SAW bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Walaupun di dalam Syajaratul Ma'arif disebutkan ada beberapa sifat Allah yang nggak bisa kita amalin. Contohnya Al-Muntaqim, nggak bisa tuh. Asal kita ngukum Dzul Adzabis Syadid gitu, ngukumnya sangat kejam, ya nggak boleh. Allah punya neraka, kita juga punya tempat hukum api gitu, nggak boleh. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Ada hal-hal yang nggak boleh, termasuk Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, itu nggak bisa tuh kita menciptakan. Karena menciptakan tuh dari nol sampai jadi. Kalau kita kan udah ada barangnya, nah itu mah cuman Al-Musawwir, kita hanya ngebentuk-bentuk. Kalau Al-Khaliq ya cuman Allah. Nah itu ada yang begitu-gitu juga. Begitu ya, Allahus Samad. Allah itu yang tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah kalau di agama lain nggak gitu. Ada dewa hujan, ada dewa dewa matahari. Jadi yang ngurus matahari ada sendiri. Allah tuh nggak begitu. Semuanya tersentral pada dirinya. Ini baru paham. Kalau agama lain nggak begitu. Yang ngurus nakal tuh ada dewanya sendiri, itu tukang hukum yang nakal. Sama yang baik-baik itu ada lagi yang ngasih anugerah sendiri. Sehingga itu tadi perlu menghadirkan 360 patung sekitar Ka'bah, karena mau minta coki-coki di sini gitu. Kalau minta sebelah kemari gitu. Coba, keren nggak agama kita? Allahus Samad. Keren nggak Allah kita? Mau apa aja tinggal ngomong sama dia. Ya Allah mau duit, ya Allah mau kawin, ya Allah saya sedih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya ke Allah. Nah ini melawan semua konsep agama yang lain gitu. Lam yalid wa lam yulad. Tadi kan Tuhan melahirkan dan dilahirkan.
Kalau Tuhan dilahirkan, ya mendingan nyembah orang tuanya Tuhan kan? Ngapain kita nyembah anak Tuhan? Ini kan nyembah orang tuanya. Terus begitu. Ya mendingan, ya makanya harus ada satu yang infinity itu. Ada satu di ujung yang nggak bersumber dari apapun, baru ketemu itu konsep Tuhan. Itulah lam yalid walam. Paham ini? Nah, kalau Tuhan dilahirkan atau Tuhan melahirkan, logika tuh nolak gitu. Ya mendingan nyembah bapaknya lebih keren dong, kan gitu. Anaknya aja begitu, bapaknya kan lebih keren. Gurunya aja, muridnya aja begitu, gurunya lebih keren. Mendingan nama gurunya aja. Terus begitu, dan gak ada ujungnya itu di dalam apa? Di dalam ilmu kalam disebut sebagai tasalsul. Berantai, nggak ada ujungnya, mesti diputus di ujung. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau daur. Allah menciptakan Tuhan satu menciptakan Tuhan dua, Tuhan dua menciptakan Tuhan tiga, Tuhan tiga menciptakan Tuhan satu. Terus yang diciptain pertama siapa? Tuhan satu nyiptain Tuhan dua, Tuhan dua nyiptain Tuhan tiga nyiptain Tuhan satu. Terus mana yang nyiptain pertama? Ini berarti nggak ada Tuhan. Itu namanya daur. Itulah konsep lam yalid walam yulad. Dia nggak bersumber dari apapun, dia wajibul wujud. Tahu-tahu ada dan keberadaannya wajib ada. Kalau enggak, dunia ini, alam semesta ini liar gitu loh. Ini sumbernya apa semua? Itulah Allah yang Maha Satu. Dan ini semua konsep tadi ya yang saya ceritain ini ngebantah semuanya itu tadi. Ada yang Tuhannya banyak dibantah dengan Ahad. Ada yang dewanya banyak dibantah dengan As-Samad. Ada yang Tuhan tuh berdasar dari ini, enggak ada. Terakhir ditutup walam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya dia tuh tidak sama dengan apapun. Maka selagi ada persamaannya bukan Tuhan. Dia tidak sama dengan apapun. Tidak ada yang membandinginya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang. Nah, itulah Allah Subhanahu yang hari-hari masih kita maksiati. Ya, kita ini kan kurang ajar. Yang hari-hari masih kita maksiati. Yang dalam sholat kita tidak ingati. Yang di dalam kesendirian kita sering khianati. Yang dalam hidup sering sekali kita tidak total untuk dia. Tapi untung aja itu Allahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Al-Latif. Ya, makanya ntar kita berjumpa dengan Allah udah malu doang. Harusnya dari sini udah begitu. Kita nih dikasih segala-galanya, cuman kita nggak maksimalkan. Ya, maka konsep ketuhanan ini kita ingat. Kita Allah kasih nabi terbaik, kitab terbaik, Tuhan terbaik. Itu makanya saya nggak terima betul. Terakhir, kita nggak terima betul. Tuhannya terbaik, kitabnya terbaik, nabinya terbaik. Ini umat terbaik. Ya, kita manusia adalah ciptaan. Indonesia termasuk negara terbaik alam. Kita nggak jadi siapa-siapa. Itulah yang Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang memaksimalkan dia punya potensi. Potensi Tuhannya, potensi nabinya, potensi kitabnya, potensi para ulamanya, potensi alamnya, potensi dirinya. Dan memang itu sedikit. Itulah kita disuruh istighfar, bahkan Nabi sholat. Bahkan di ujung tahiyat kita suruh doanya Sayyidina Abu Bakar. Zalamna anfusana dzulman kabiron katsira. Kenapa? Karena terlalu hebat fasilitas kita nih. Tapi kita nggak jadi apa-apa. Hari ini kita kalah jauh sama musuh-musuh Allah. Itu yang perlu kita istighfari. Padahal konsep Tuhan mereka nggak jelas, kitab mereka nggak jelas, panduan mereka nggak jelas, panutan mereka nggak jelas. Walaupun ini juga sudah bagian dari takdir, kita hadir di generasi yang sangat-sangat lemah, kita hadir di generasi menjelang kiamat. Sebelum nanti muncul lagi zaman minhajun nubuwah, insya Allah tidak lama lagi. Maka terus saja, apapun yang terjadi di diri kita, kita tetap syukur, jangan jauh-jauh dari agama, jangan jauh-jauh dari guru, jangan jauh-jauh dari perjalanannya masyayikh kita. Insya Allah nggak lama lagi akan kembali zaman keemasan Islam, karena memang itu milik kita, bukan milik mereka. Dan mereka caranya culas, caranya kejam, caranya jahat,
caranya menghalalkan segala cara. Termasuk uang kita kan yang hari ini kita baru paham. Coba kalau kita nggak kenal emas, diambilin terus tiap hari, diambilin tiap hari. Duitnya ada di kita, tapi nilainya diambilin sama mereka. Alhamdulillah kita kenal emas, kenal perak. Bentar lagi perak keluar. Yang beli perak? Beli ya. Belilah sekilo 20 juta doang. Kalau nggak belilah 100 gram. 100 gram sekitar 2 jutaan. Yang mau? Saya niat insya Allah. Ya kita, dan nanti suatu saat akan kembali lagi ke dinar dirham. Kita bersyukur lagi-lagi sama Allah. Semoga Allah ampuni kekurangan kita, Allah ampuni ketidaksyukuran kita, dikasih yang sempurna ini. Dan kita datang pada Nabi SAW, betul-betul minta syafaat, karena kita ini orang gak bersyukur semua. Jauh. Yang seharusnya kita jadi generasi seperti sahabat, tapi beginilah takdir kita ridho sama Allah. Tapi kita gak mau putus asa, kita bergerak terus untuk menjadi semakin lebih baik di zaman yang sudah luar biasa kerusakan. Semoga Allah jaga kita terus, Allah istiqomahkan kita ke tingkat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya bahas ayat dari sisi lain ya. Pentingnya belajar.